teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gita Aprilianti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 5, kelas manajemen keuangan. Pada video kali ini saya akan menjawab soal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen kewirausahaan. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu paparkan mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis baik bersifat global maupun nasional. Meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia menyebabkan pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kontak fisik, kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, serta beribadah disarankan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Pembatasan kontak fisik atau physical distancing ini memberikan dampak signifikan bagi banyak pihak, salah satunya pelaku bisnis. Tidak sedikit perilaku usaha mulai dari tingkat UMKM hingga skala besar yang mengungkapkan penurunan pemasukan selama beberapa minggu belakangan ini. Akan tetapi, kita sebagai pelaku usaha tidak boleh menyerah di tengah maraknya penyebaran COVID-19 ini. Ternyata masih banyak alternatif bisnis yang sangat menjanjikan. Menurut saya, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis dan dinilai akan membawa perubahan dalam bisnis ke depannya, terutama dalam perilaku konsumen dan konsumsi. Walaupun demikian, bekerja dan berbisnis dari rumah, work from home atau WFH, bukan berarti kita bisa santai-santai. Nah, bagi pembisnis pemula atau profesional, bisnis tentunya tetap harus berjalan dengan efektif agar bisa bertahan, apalagi masa social distancing ini bisa menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan strategi bisnis. Hal ini mendorong pentingnya identifikasi perilaku konsumsi dan konsumen dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga sekaligus menjadi momentum berkembangnya ekonomi digital yang sangat kreatif. Nah, berikut ada 3 contoh peluang sektor bisnis yang dapat berkembang pada kondisi saat ini, antara lain. Nah, yang pertama yaitu bisnis kebutuhan bahan pokok atau bahan pangan. Dianggap sebagai salah satu sektor bisnis yang sangat tahan terhadap krisis karena masyarakat membutuhkan pasokan bahan pokok termasuk makan dan minum dalam kondisi apapun, bahkan kondisi serba sulit sekalipun. Modal yang relatif kecil, tenaga kerja yang tidak terlalu banyak, namun margin laba berpotensi besar dan perputaran arus kas yang sangat cepat. Pebisnis bisa menjalankan strategi peningkatan omset dengan berinovasi memanfaatkan online shop. Nah, contoh bahan pokok yang bisa kita jual yaitu seperti beras, gula, pasir, garam, dan lain-lain, dan juga perlengkapan kebersihan sehari-hari seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Sedangkan beberapa contoh persediaan makanan yang bisa kita jual antara lain seperti frozen food yang sedang marak saat ini, lauk pauk atau homemade yang dikemas oleh botolan, kue kering, dan juga minuman seperti kopi susu literan dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu bisnis jasa atau produk kesehatan. Sekarang ini permintaan pasar terhadap produk-produk kesehatan sangat tinggi. Bahkan banyak pelanggan yang kesulitan untuk mendapatkan produk kesehatan tersebut, sehingga kehadiran bisnis produk kesehatan ini seperti masker, disinfektan, hand sanitizer, face shield, vitamin, dan lainnya ini sangat dibutuhkan dan berpotensi menguntungkan karena di masa COVID-19 ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu bisnis jasa layanan pengantaran atau delivery service. Bisnis ini dinilai mampu bertahan di kondisi krisis karena meningkatnya permintaan layanan antar untuk memenuhi kebutuhan individu akan makanan dan barang konsumsi harian tanpa harus meninggalkan rumah. Memang benar, pandemi COVID-19 memberikan tantangan pada berbagai pelaku bisnis, namun ada berbagai peluang yang bisa kita manfaatkan, seperti pilih tren bisnis yang mana sedang berkembang dan gunakan tips sebagai berikut untuk memulai bisnis.
Yang pertama yaitu kita harus mengecek kondisi keuangan, analisis peluang dan kebutuhan pasar, buat target yang sangat jelas dan pertimbangkan masalah supply, serta berikan pelayanan konsumen yang terbaik dan maksimalkan kehadiran teknologi digital atau online karena calon pelanggan bisa mudah berbelanja barang yang dicari. Di sini juga ada beberapa tahap yang harus kita lakukan untuk memulai bisnis, yaitu poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu know your purpose atau pahami tujuan berbisnis untuk apa. Nah, kita perlu membuat strategi bisnis terlebih dahulu karena selama pandemi ini semua orang tidak bisa kemana-mana. Mulai dari toko, pasar maupun mall semuanya ditutup. Ini menjadi masa peralihan orang-orang yang dari kebiasaan berbelanja datang ke supermarket sekarang hanya bisa berbelanja dari rumah. Maka dari itu kita harus memanfaatkan momen untuk berjualan secara online. Yang kedua, pesan bisnis apa yang mau dibawa. Pesan bisnis untuk branding adalah keseluruhan ide atau pemikiran yang ingin kita komunikasikan. Konsistensi di semua platform digital bisa membangun kepercayaan pelanggan. Jadi mulailah dengan membangun pesan yang konsisten di dalam pemasaran digital dengan produk yang mudah dikenal, unik dan menawan. Misalnya kita menjual bakso dengan mempromosikan dengan kemasan yang berbeda dari produk bakso yang sudah ada dan infokan apa keunggulan produk bakso kita tanpa harus menjatuhkan atau menjelek-jelekan produk yang sudah ada. Yang ketiga yaitu pahami sasaran customer mau yang seperti apa. Misalnya sasaran customer dari kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Yang keempat, produk itu sendiri. Logo, konten, kemasan yang cantik, dan kualitas yang baik harus menjadi cerminan dan komunikasi dari apa yang terjadi dari bisnis kita. Jadi benar-benar adalah jenis merek yang akan kita terima dan dicintai pelanggan kita. Nah, adapun contoh lain peluang bisnis di masa pandemi COVID-19 ini seperti bisnis frozen food, makanan ringan, masakan rumahan, peralatan kesehatan, produk kebersihan, bahan-bahan pokok atau bahan pangan, jamu herbal, menyediakan bibit tanaman, lauk siap saji, bengkel kendaraan maupun jasa ekspedisi yang termasuk contoh-contoh yang dapat dijadikan sebagai peluang bisnis di masa COVID-19 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas untuk menjawab soal nomor 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.